Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di mana saja, mari kita ajak menyiapkan Al-Quran untuk mengikuti pengajian lanjutan, yaitu mengaji, memahami isi Al-Quran. Pada saat ini yang akan kita baca yaitu mulai ayat 234 surat Al-Baqarah. 234 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bil anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mati, maksud yang mau mati, yang mati, laki-laki muslim yang mati dari kaum sekalian dan meninggalkan seorang istri atau ya lalu meninggalkan seorang janda, maka hendaknya istri-istri tadi menunggu, menahan diri, yaitu beridah, menunggu beridah yaitu selama 4 bulan 10 hari. Jadi seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menunggu sampai batas habisnya iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Apabila sudah mencapai 4 bulan 10 hari, itu berarti iddahnya telah selesai dan andai kata mau cari jodoh yang lain, itu sudah diizinkan oleh Allah. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna bi anfusina bil ma'ruf. Maka apabila sudah sampai batas waktu iddahnya, maka para wali-wali itu tidak berdosa jika membiarkan si janda tadi berbuat sesuatu demi baiknya dia sendiri dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Artinya andai kata mereka itu sudah, karena sudah 4 bulan 10 hari lalu mereka bersolek umpamanya, lah pokoknya mereka itu sudah diberi kesempatan agar dibiarkan saja oleh para wali. Andai kata itu mereka itu sudah siap untuk menerima lamaran orang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa saja yang kamu lakukan, Allah itu maha mengetahui. Wala junaka 'alaikum fi ma aradtum bihi min khifatin nisa au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadzakurunahunna walakin la tu'aituhunna sirra ila antakulu qaulan ma'rufa wala ta'zimu udatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wala junaka 'alaikum, tidak dosa atau tidak mengapa kamu sekalian, orang laki-laki, orang-orang Islam itu, jika kamu mau melamar seorang janda yang masih dalam iddah tapi dengan cara sindiran, menyindir, tidak dengan terang-terangan melamar tapi menyindir dengan kata-kata yang halus, ya. Ya, menyindir itu umpamanya saja, ya umpamanya, wah saya itu sebetulnya ya sudah mau punya istri tapi kok ya belum ada pandangan, umpamanya begitu, ngomong kepada seseorang janda itu kan hanya menyindir, tidak mengatakan melamar gitu. Lah kalau hanya sebatas begitu ya bolehlah gitu. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu membatin, maksudnya itu punya niat dalam hati diri, ada hati diri sendiri itu punya niat, wah sebetulnya saya juga mau itu, mau ngambil istri si janda muda itu, umpamanya begitu, hanya dikatakan dalam hati, itu ya boleh saja.
alimallahu annakum satadkurunahunna walakinna la yuwa walakilla tuwa'iduhunna siron ila antakulu qaulan ma'rufa. Nah, Allah itu mengetahui itu, alimallahi, Allah mengetahui bahwa sejujurnya kamu itu toh akhirnya nanti akan menyebut itu. Kalau tadi hanya dibatin dalam hati, tapi Allah tahu kamu sudah batin maunya mau melamar orang itu boleh hanya begitu. Tapi toh Allah mengatakan, toh kamu nanti suatu ketika akan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa kamu berminat pada dia, lah gitu. Boleh gitu, hanya membatin saja dalam hati dulu. Walakillah tuwa'iduhun nasiro. Tapi kamu jangan mengadakan perjanjian dengan si janda tadi secara diam-diam. Nah, secara diam-diam mengadakan perjanjian yang nyatanya nanti dia itu pokoknya kamu jangan mau lo lamar ulang, aku bentuk kamu lo. Umpamanya begitu, itu ya tidak boleh seperti itu. Ila antakulu qaulan ma'rufa, ya kecuali hanya dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf. Ya tadi sindiran ya atau ucapan-ucapan yang ma'ruf. Umpamanya bila ada sawah di ladang, aku akan mau mandi, aku akan numpang mandi, umpamanya begitu aja. Ya kalau ada kesempatan, pokoknya intinya kapan-kapan dia itu ya mau melamar, gampangnya aja begitu. Nah, dengan ucapan yang baik seperti itu tidak masalah. Wala ta'zimu uqdatan nikah, tapi kamu jangan mempunyai ketetapan mengomongkan pada dia bahwa tetap aku akan menikahi kamu loh. Umpamanya tidak boleh itu menyatakannya yang memastikan bahwa bisa akan menikahi itu tidak boleh itu. Hatta yablughal kitabu ajalah, kecuali kalau sudah sampai batas habis iddahnya gitu. Kalau yang ditinggal mati tadi kan 4 bulan 10 hari. Lah kalau sudah habis itu ya silakan terang-terangan melamar gitu. Tapi kalau selama belum sampai batas waktu iddahnya tadi, ya tetap tidak boleh secara terang-terangan. Kalau hanya menyindir bolehlah begitu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu mengetahui itu apa yang ada dalam dirimu itu mengetahui, termasuk khusus dalam hal memikirkan akan menikahi si janda tadi. Itu Allah tahu itu gejolak hatimu. Nah, fahdaruhu, maka hati-hatilah kamu sekalian. Artinya dalam hal mau melamar tuh ikuti aturan Allah tadi itu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha santun, penyantun Allah itu. Nah itulah para pemirsa, ya tata cara orang mau melamar terhadap seorang janda itu. Kalau belum habis masa iddahnya, yang jelas kalau hanya nyindir boleh, tapi kalau masa iddah tidak boleh itu dilamar, harus habis iddahnya. Begitulah intinya begitu. La junaka alaikum in talaqtumun nisaa malam yamassuhuna au tafridu lahuna faridah. Wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf akon alal muhsinin. La junaka. Nah, la junaka itu tidak dosa bagi kamu sekalian, itu tidak mengapa, dibolehkan gitu. Jika kamu mentalak istri-istrimu yang belum kamu kumpuli dan juga belum kamu tentukan maharnya. Jadi kalau ada suami kok mengawini seorang istri belum pernah dikumpuli dan belum pernah dikasih maharnya, belum gitu, itu boleh, tapi harus ini wa mati'uhunna alal musi'i qadaruhu, maka harus memberikan mut'ah, memberikan pemberian yang menyenangkan ya bekas istri yang dicerai tadi. Ya walaupun sudah dicerai tapi suami harus memperhatikan ini, harus memberikan mut'ah, memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada itu. Alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang mempunyai harta benda yang banyak, ya mesti pemberiannya yang banyak, yang pantas, yang menyenangkan begitu. Nah, sekemampuan orang kaya mestinya banyak itu pemberian itu. Walal muktiri qadaruhu, tapi bagi suami yang
artinya kekurangan dalam tidak kelonggaran rezeki, ya memberinya ya sakemampuannya, tidak harus banyak. Nah, itulah asal semua itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, ya, mataan bin ma'ruf, memberikan ya pemberian tadi dengan cara yang baik. Jadi baik yang kaya maupun yang miskin, kalau mencerai istri yang belum disentuh, belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya, itu boleh bercerai seperti itu. Hanya saja harus memberi mut'ah tadi, pemberian. Nah, hakon alal muhsinin, ayat demikian itu sesuatu yang hak, yang harus dilakukan orang yang berbuat baik. Jadi orang iman Islam kalau mencerai istri ya begitu aturannya itu. Wa in tolaktumuhuna min qabli an tamassuhuna wa qad faradtum lahuna faridatam panisfu ma faradtum ila an ta'funa ayya afwalladhi biyadihi udatun nikah wa an ta'fu aqrabu litaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basyir. Dan jika kamu mentalak istri-istrimu, ya umat Islam, suami-suami itu sebelum kamu sentuh, ya, mengawini kok belum dikumpuli lalu dicerai. Nah, itu kalimat terjadi itu. Waqad faratum lahuna, padahal kamu sudah menentukan jumlah mahar yang akan diberikan. Waqad faratum lahuna faridah, dan kamu sudah menentukan jumlah mahar yang akan diberikan. Lah kalau sudah terpaksa kawin, padahal sudah berjanji akan memberi mahar sekian. Nah, begitu. Lah itu makanya apa? Kalau toh mencerai harus memberikan apa? Panisfu ma faratum. Kamu harus membayar separuh dari mahar yang telah kamu janjikan itu. Lah begitu. Jadi harus diperhatikan ini masalah talak mentalak ini. Suami punya kewajiban itu. Ya, sudah menikahi, belum mengumpuli, tapi sudah ngomong berapa maharnya. Lah kok talak. Lah makanya mahar yang dijanjikan tadi hanya diberikan separuhnya. Fanisfu ma faratum. Ila anta'funa, kecuali kalau istri tadi yang dicerai tadi memaafkan. Umpamanya, ya mas, kalau mas Anda repot-repot, memang sudah cocok dengan saya, padahal Anda sudah menentukan mau ngasih mahar 1 juta, mestinya kan kamu bayar aku 0,5 juta. Tapi kalau memang repot, ya tidak apa-apa lah mas, Anda tidak usah memberi mahar pada saya ikhlas. Nah, itu juga boleh itu. Nah, au ya'fu alladzi biyadihi udatun nikah, atau dimaafkan oleh yang memegang ini apa, yang mempunyai hak nikah itu, yang memegang akad nikah itu, yaitu ya suaminya itu. Andai kata suami mengatakan begini, ya betul ya, maaf ya dik ya, umpamanya aku sudah menikahi kamu, aku sudah menentukan maharnya 1 juta. Nah mestinya menurut Allah saya itu hanya memberikan separuh aja dari mahar itu. Tapi tidak apalah dek, aku tetap memenuhi janjiku, aku akan tetap memberikan 1 juta sebagai maharnya. Itu boleh itu seperti itu. Nah, tinggal siapa yang memaafkan. Kalau istri tadi memaafkan tidak usah dibayar, tapi kalau yang suami tetap memenuhi janji akan membayar mahar secara penuh, ya boleh, ya baik-baik saja itu. Wa anta'fu aqrabu litaqwa, maka jika ada saling pemaafan itu lebih dekat kepada takwa. Lah begitu. Artinya apa? Istri yang dicerai ya dia menerima putusan suami yang demikian itu ya karena takwa, karena ya demi memenuhi peraturan Allah. Suaminya juga demikian, melakukan tadi seperti itu ya itu ya demi karena takwa. Nah itu lebih baik dekat pada takwa seperti itu. Wala tansabul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan ya karunia di antara kamu sekalian, kelebihan kebaikan di antara kamu sekalian. Artinya apa? Untuk menekankan di atas tadi loh, supaya ya pernah jadi suami istri walaupun belum kumpul, tapi sudah ada saling ngambil manfaat kebaikan dari masing-masing itu. Jangan melupakan itu. Si suami jangan melupakan istri walaupun akan dicerai. Karena apa? Kalau tidak diperhatikan kan kasihan. Dia sudah mendapat predikat menjadi predikat janda. Nah, itu kan kasihan. Nah, oleh karena itu, ya kedua pihak harus saling jangan lupa kebaikannya masing-masing, harus diperhatikan.
Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan, termasuk tadi masalah mentala, masalah mahar dan sebagainya tadi, apa yang kamu lakukan Allah itu tahu semua itu, melihatnya Allah itu. Hafidu alas sholati wa sholawatil wusta. Waqumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu sekalian umat Islam menjaga tugas kewajiban sholat itu. Ya sholat wajib ya 5 waktu sejak dari subuh, duhur, ngasar, maghrib, isya. Itu jagalah. Jangan sampai ada yang tidak dilaksanakan. Artinya setiap hari harus komplit 5 kali sholat. Walaupun repot apapun sholat harus dilaksanakan. Ini maaf. Untuk peringatan orang-orang yang sibuk bekerja, ya, mempunyai kegiatan yang bermacam-macam sehingga memakan waktu yang banyak sehingga sampai waktu sholat sering selupa. Ya jangan begitu. Kalau memang waktunya sholat ya salat dulu. Kegiatan diberhentikan, salat dulu. Setelah selesai sholat kembali kepada kegiatannya masing-masing. Nah, di samping diperintahkan menjaga sholat 5 waktu itu, wa sholatil wusta dan sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta itu tengah-tengah. Lah, yang dimaksud tengah-tengah itu ya, kalau sejak pagi kan ada subuh, ada duhur. Kalau yang di belakang kan ada maghrib, ada isya. Lah, di antara subuh dan duhur, ya, dan maghrib dan isya itu ada sholat asar. Nah, inilah yang dimaksud dengan sholat wusta. Sebab mengapa ini diberi penegasan khusus disuruh menjaga sholat wusta? Karena justru pada waktu sore hari itu kalau orang bekerja itu ya makin tekun-tekunnya. Ya, kalau orang dagang ya sore itu makin laris-larisnya. Ya toh, sore hari banyak orang belanja karena untuk kebutuhan makan sore hari umpamanya. Kalau orang petani di desa ya begitu. Berangkat dari rumah habis duhur kira-kira jam 2, mencangkul masih jam 2 sampai jam 3 itu masih panas, masih malas-malas itu mencangkul. Tapi makin sore wah macolnya kok makin enak sehingga lah sampai terlupa, oh tadi belum salat asar, itu terlupa. Lah kalau seperti itu lalu pulangnya sampai sore sampai tenggelam matahari, berarti sudah maghrib, oh tadi belum salat asar. Lah itulah menjaganya seperti itu supaya tidak terjadi seperti itu. Nah gitu. Makanya harus ada penegasan khusus, sholat wusta, sholat asar itu harus dijaga sebaik-baiknya. Waqumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu dalam menegakkan atau berdiri melaksanakan sholat tadi, hendaklah hanya berniat ikhlas karena Allah dan karena hanya kamu ingin tunduk tanpa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemirsa mengenai perintah bahwa kita diperintah untuk menjaga sholat dan salat wusta supaya jangan kecer sholatnya itu. Fa in khiftum farijalan arubana. Maka ini dalam peperangan umpamanya. Jika kamu itu ada kekhawatiran, ada rasa takut dalam melaksanakan sholat. Kalau sholat biasa itu nanti takut diserang musuh dan ditembak musuh lalu mati dan tidak bisa melawan umpamanya. Nah itu farijalan, boleh kamu itu sholatnya sambil berjalan. Begitu niat Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar menghadap kiblat lalu jalan. Ya sambil salat, lah begitu. Nah boleh. Arubanan atau dengan mengendari kendaraan. Umpamanya kalau di Arab dulu kan di padang pasir biasanya itu sering terjadi peperangan. Nah kalau memang salat dalam keadaannya begitu boleh aja. Begitu berangkat naik di atas kuda, niat sholat, Allahu Akbar, sudah melaksanakan sholat. Walaupun kudanya nanti jalan kemana saja silakan, itu tidak bisa diatur. Kuda jalan sendiri, kita sholat kan tidak bisa mengendali kan. Ya sudah salat. Terus arahnya yang ikuti jalannya kuda itu, kalau kendaraannya itu kuda, begitu. Nah kalau kendaraannya pesawat ya demikian juga, boleh aja di dalam pesawat itu sholat. Nah, faida amintum fatkurullaha kama alamakum malam takunu ta'lamun. Maka apabila keadaan sudah aman, artinya tidak ada gangguan musuh yang menyerang, ya dalam perangan ya, sudah aman, makanya fatkurullaha kama alamakum, maka hendaklah kamu dzikir pada Allah. Maksudnya ingat pada Allah ya sholat itu. Salat itu seperti yang telah diajarkan kemarin-kemarin itu ya salat biasalah pokoknya.
Tidak seperti dalam keadaan perjalanan atau naik kendaraan. Salat biasa itu. Kalau sudah aman ya salahnya salat biasa kembali. Makanya fadkurullaha kama alamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, sudah diperintahkan salat seperti biasa itu, malam takunu ta'lamun, yang kamu itu sebelumnya kan tidak mengetahui itu tata cara seperti itu. Lah sudah sekarang diterangkan ya sudah. Jadi yang penting salat itu harus dijaga dengan baik, khususnya salat wusta. Kalau dalam peperangan ke arah takut ya boleh ya, salatnya sambil berjalan. Naik kendaraan juga boleh, tapi apabila aman ya kembalilah dalam posisi semula, salat seperti semula, zikir kepada Allah seperti semula. Salat itu ya zikir pada Allah, zikir itu ya bisa dalam bentuk salat, begitu maksudnya. Nah, maka kita harus memperhatikan ini, diberi keringanan oleh Allah, tapi juga diberi ketegasan dari Allah bahwa kita harus salat itu yang tertib, menjaga salat-salat kita. Terus kami teruskan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli minal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihina mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Nah, itu apa maksudnya ini? Dan orang-orang, maksudnya orang-orang Islam yang laki-laki itu, yang mau mati, yang merasa mau mati, yang mati, yang mau mati merasakan mati, ya, waladina yutawaffawna minkum, orang-orang laki-laki dari kamu yang akan mati, gampangnya begitu. Wayadaruna azwaja, dan meninggalkan istri. Nah ini azwajan itu orang banyak, jadi orangnya banyak, istrinya juga banyak. Jadi kalau ada orang banyak yang diantara kamu ada yang mati gitu, sebelum mati itu diperintahkan wasiyatan li azwajihim, mandaklah memberikan wasiat kepada istri-istri mereka. Apa itu? Mata'an ilal hauli, bahwa ya istriku ini sebelum mati, sudah merasa mau mati, saya sudah keras, itu ya diingatkan supaya berwasiat pada istrinya. Yang intinya kepada istri itu diwasiatkan bahwa kamu akan ditanggung rezekinya oleh keluarga kami. Begitu maksudnya. Yang mati sudah mati kan, ya keluarganya mestinya. Warisnya yang mati itu ilal hauli. Nah, kamu akan ditanggung rezekimu itu selama setahun, 1 tahun. Wairo isot, dan kami tidak mengusir kamu dari rumah ini. Kamu boleh tinggal di keluarga bapakku, ibuku ini selama setahun dan jadi tanggungan keluargaku. Begitu. Wasiatnya diperintah seperti itu intinya, isinya. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina mim ma'ruf. Tapi apabila janda-janda tadi itu terpaksa keluar dari rumah itu ya karena sudah kejenuhan apa gimana, atau sudah ya tidak tahan, nah kalau dia itu keluar minta pamit dengan baik-baik pada keluarga suami tadi, fala junaha alaikum, maka para wali-wali tadi, keluarga yang mati itu tidak berdosa, yaitu dibiarkan saja apa yang dilakukan oleh fima fa'alna fi anfusina mim ma'ruf. Si janda itu andai kata dia berbuat sesuatu demi kebaikan diri sendiri, umpamanya mulai bersolek ya, mulai pakai cadar ya, sepurnya itu, lalu nampakkan diri seolah-olah sudah siap untuk cari pasangan lain, untuk dilamar lain, asal dengan baik-baik, itu boleh saja itu. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana, gitu loh. Artinya maha perkasa itu kalau dilanggar oleh perintahnya dilanggar oleh umatnya ya, kalau Allah menghukum atau menyiksa ya tidak ada kekuatan Allah itu lebih daripada orang-orang yang melanggar itu. Hakim, tapi Allah juga bijaksana. Ya, artinya kalau ada pelanggaran, kalau itu dosa, ya suatu kita Allah juga akan berikan maaf itu. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lah ini. Bagi istri-istri yang ditalak itu dia itu mendapatkan hak pemberian, maksudnya itu diberi ya hadiah yang menyenangkan dengan baik. Loh ini loh, jadi suami-suami yang mencerai istrinya itu setelah dicerai harus diberi itu pemberian ya, mut'ah yang baik. Hakon alal mutakin, itu sesuatu yang hak bagi orang mutakin. Jadi orang yang
iman, yang Islam, yang selalu melaksanakan perintah Allah, menjadi larangan Allah. Itu semuanya orang-orang mukmin, orang muslim, orang mutakin kalau mencerai istri itu harus memberi pemberian. Loh ini yang baik. Ya entah pakaian kah, entah apalah begitu, atau perhiasan untuk kenang-kenangan. Nah, begitu. Bagaimana juga kan selama suami itu kan sama-sama sudah mengambil keuntungan dan membuat kebaikan satu sama lain. Nah, tadi dikatakan di atas jangan melupakan itu, ya, kebaikan atau keutamaan, ya, kelebihan dari masing-masing itu. Masing-masing sudah berjasa kepada yang lain. Nah, maka suami punya beban itu, harus memberikan pemberian itu. Jangan seperti yang kita lihat dalam acara TV itu, kalau ada gugatan perceraian hanya berebut merasa hantar, masalah anak rame-rame saja. Nah, kembali aja pada aturan ini loh. Yang suami itu yang merasa mau mencerai ya cedia aja, ya pemberian pada mut'ah kepada itu istri yang mencerai itu, begitu. Kalau tahu Al-Quran begitu, sehingga tidak usah banyak repot-repot rame-rame di TV, masa seperti ya disiarkan di TV, kan tidak perlu mestinya. Dalam keluarga lah masalah begitu itu, tidak usah diungkat-ungkat di TV, diberitakan orang banyak, apa maksudnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum ta'qilun. Nah demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat firman Allah yang berkaitan dengan masalah talak. Nah gitu. Caranya seperti yang di atas tadi itu. Dari melamar, dari menikah, dari cerai, dari memberikan mahar, dari memberikan mut'ah, diatur semua itu. Makanya Allah mengatakan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan nikah tadi, nikah, talak, rujuk dan sebagainya tadi. La'alakum ayati, la'alakum tattaqilun. Kemudian mudah-mudahan kamu itu ya memikirkannya, menggunakan akalmu, dipikir, ya. Dengan akal sehat kita itu memikirkan itu tadi, mengapa kok begitu? Saya laki-laki kok mencerai harus memberikan mut'ah, apa maksudnya? Oh, misalnya lalu memikir, oh pantas, dia sekarang sudah dapat predikat janda. Lain kalau dia masih gadis itu yang melamar masih banyak, setelah janda ya mesti dihitung-hitung. Lah saya karena menjadikan dia itu janda, ya pantas rupanya aku harus memberikan mut'ah begitu. Ini cara berpikir, nah, tidak dijelaskan bagaimana berpikir, ya contohnya berpikir umpamanya seperti itu, nah, gitu aja. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apa kamu tidak memperhatikan ya Muhammad kepada orang-orang yang keluar, hijrah keluar, ya, pergi dari kampung halaman mereka itu. Wahum ulufun, mereka itu jumlahnya ribuan. Di dalam penjelasan tafsir itu jelaskan yang pergi itu orangnya 4.000. Hadarul maut hanya karena masalah takut mati. Jadi begini loh. Jadi umpamanya suatu daerah itu baru diderita, baru kena apa itu penyakit penyakit cacar apa bagaimana satu daerah seperti itu. Nah, lalu orang-orang itu berpikiran lebih baik pindah aja ke negeri sana, ke kampung halaman yang lain supaya nanti selamat dan tidak mati. Kalau di sini kita semua akan mati, takut mati, pindah saja kemana, gitu loh. Ke sana itu loh yang aman, nah, begitu. Nah, Muhammad ditanya, apa kamu tidak memperhatikan adanya orang-orang yang keluar dari negerinya seperti itu, motifnya takut mati karena penyakit. Nah, jumlahnya ribuan, ulufun. Hadarul maut, dia itu hanya takut mati. Jumlahnya ya ada 4.000 itu. Nah, sudah setelah orang pergi dari kampungnya sendiri sampai 4.000-an untuk tempat lain. Ya, terus sampai di tengah perjalanan Allah berfirman, faqala lahumullahu mautu. Wah, Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu semua. 4.000 mati semua. Dia pergi dari rumah maunya cari selamat, tidak mati, sampai jalan oleh Allah malah diperintahkan mati kamu semua 4.000 itu. Nah, ini dikatakan begitu. Faqala lahumullahu mutu. Wah, mati semua itu 4.000 itu.
cari selamat tidak mati malah di jalan mati karena kehendak Allah. Tsumma ahyahum. Nah, sini kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Nah, ini peristiwanya begini. Pada waktu mereka sudah mati itu, lalu ada seorang nabi lewat di situ. Kok melihat orang bergelimpangan sampai 4.000 mati semua. Lalu Nabi itu ya dalam hati berdoa pada Allah, ya Allah, kok kasihan sekali orang sebanyak ini kok mati tengah jalan. Bahwa ya Allah, hidupkanlah mereka itu kembali. Nah itu Nabi itu begitu itu dalam hati lalu berdoa pada Allah. Cuma yahum, kemudian Allah menghidupkan mereka itu. Nah gitu. Kalau Allah berkehendak seperti itu, cuma ayahum, kemudian Allah menghidupkan mereka itu, jadilah hidup. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki karunia untuk semua para manusia itu. Karunia-Nya banyak, termasuk karunia tadi, karunia-Nya menghidupkan sudah mati-mati tadi. Mati karena dia salah, wong dia itu mau pergi ke daerah lain supaya selamat tidak mati, di tengah jalan malah dimatikan. Tapi toh Allah juga akhirnya menghidupkan kembali lah. Seperti itulah fadilah atau ya karunia Allah pada orang-orang seperti itu. Malah Allah mengatakan, ya, Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Nah, sungguhnya Allah itu memiliki karunia bagi para manusia semuanya itu. Walakinna aktsaron nasi la yaskurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur juga. Nah, tidak mau bersyukur. Dia tidak menyadari, dia tadi salah, bahwa pindah tempat itu mencari keselamatan di sana itu salah. Nah, jadi ini ada pengertian yang mengajarkan pada kita tidak boleh berbuat seperti itu. Andai kata kita baru diserang begitu lalu pindah ke sana supaya cari tempat yang aman supaya selamat, itu tidak boleh. Masalahnya apa? Masalah mati hidup itu urusan Allah. Nah ini itu perintah Allah seperti itu. Jangan didebat-debat dengan akal pikiran manusia, tidak boleh. Kalau tidak tahu perintah tidak boleh, ya sudah, pasrah ngalah, tawakal di tempat masing-masing. Toh artinya apa? Mati hidup itu di tangan Allah dan itu sudah ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, begitu loh. Jadi kalau memang belum jatahnya mati, bos lainnya itu kena bahaya penyakit lalu mati, yang belum mati ya belum mati, yang mati ya sudah mati. Termasuk jadi yang maunya supaya tetap hidup pergi, nyatanya mati juga di jalan. Nah, gitu. Mohon perhatian para jamaah, para peserta pengajian ini. Kita harus, intinya kita itu sebenarnya harus selalu tawakal kepada Allah. Segala suatu nasib kita itu harus kita serahkan kepada Allah, begitu. Tidak boleh lalu kita akal-akal seperti itu tadi. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berjuanglah, berperanglah di jalan Allah. Artinya apa? Semua orang Islam itu diberi kewajiban untuk berperang. Loh ini loh. Quran selalu mengatakan kepada umat Islam dalam keadaan kondisi yang bahaya itu kita harus berani maju perang itu. Wa qatilu, dan berperanglah fisabilillah dalam menegakkan ajaran Allah. Nah itu konteksnya dulu pada waktu zaman Rasulullah. Sana masih banyak orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang selalu musuh Muhammad. Dan selalu dia itu ya membekot, ya menyerang, ya sabotase, dan sebagainya. Mau menjatuhkan umat Islam. Supaya Rasulullah tidak bisa mengembangkan agama Islam itu. Nah mereka ganggu umat Islam. Nah kalau ada gangguan seperti itu, ya mestinya Allah perintah, peranglah kamu di jalan Allah. Nah kalau konteksnya zaman sekarang ya begitu saja. Kalau umat Islam diserang oleh kelompok lain yang dinilai dalam ajaran itu kelompok kafir, kelompok munafik kok nyerang umat Islam, orang Islam ya siap untuk perang itu. Itu dalam rangka membela Allah dan membela orang-orang mukmin, membela agama Allah, begitu. Tidak hanya perang sekedar cari musuh yang dibenci, bukan begitu. Umat Islam perangnya perang memerangi orang yang musuh Allah dan ajarannya dan Rasulnya dan umatnya ini. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwa sebenarnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, mendengar apa ucapan orang yang diperintah perang itu. Lalu juga Allah mengetahui itu dalam hati, tingkah lakunya, ucapannya, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan orang itu.
Sebab sejak dulu zaman Rasulullah itu kalau ada perintah perang itu ya kebanyakan ada orang yang ikhlas mau menerima siap untuk perang, siap mati syahid. Tapi ada orang yang mau membelot, tidak mau perintah Rasulullah. Nah itu peristiwa perang dulu begitu itu. Jadi ada yang jiwanya munafikan, ya, seperti orang munafik itu. Ya kalau ada perintah perang ya tidak ikut. Tapi nanti kalau umat Islam menang dari suatu pertempuran, dia ngomong dengan orang, wah aku mendukung sekali. Terus sebenarnya aku kemarin nggak mau ikut perang. Wah tapi ya tidak masalah, sudah menang saja kok. Nah, begitu. Itu orang munafik seperti itu. Bahkan yang mengatakan, kalau mengatakan orang yang ikut perang sampai mati sana, dia ngomong orang munafik itu. Lah kemarin mereka nggak tahu, nggak mau ikuti perintahku, tidak mau ikuti saranku, tidak usah ikut perang, tidak mati kemarin. Nah, sekarang tidak mati. Kalau kemarin tidak ikut perang, sekarang tidak mati dia. Masalahnya diperintahkan baik-baik tidak perang, kok maju perang, ya mati ya wajar dong perang. Nah, itu orang munafik itu begitu itu. Kalau mengomentari pasukan perang Rasulullah, nah, kalau menang dia senang-senang, seolah-olah dia mendukung. Tapi kalau dikalahkan, kalau Muhammad agak kalah gitu, lalu menyalah-nyalahkan yang perang, seolah-olah perang itu mesti mati kok. Mbok ikut aku kemarin tidak usah perang, tidak mati, ya begitu. Orang munafik seperti itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mangdalladzi qurdon mangdalladzi yuqridullaha qardon kasana. Barang siapa yang meminjami kepada Allah pinjaman yang baik. Loh, ada ayat ini orang Yahudi tahu. Wah, lalu tanya Muhammad, Muhammad, Tuhanmu yang kamu sembah itu kok fakir ya? Kok minta pinjaman segala kepada hambanya itu gimana? Nah, gitu orang Yahudi. Tahu juga baca ayat begini ini. Lah kok Allah kok memerintahkan orang Islam untuk ngutangi loh? Apa Tuhan itu fakir, miskin? Nah gitu. Itu ejekan orang Yahudi seperti itu. Padahal yang dimaksudkan dengan meminjam pada Allah itu ya semua amalan orang Islam yang mengeluarkan harta benda. Entah itu uang entah apa. Tapi dulunya ada yang ya wajib itu namanya zakat. Ada yang infak, ada yang sedekah. Lah itu semuanya pengeluaran dari mukmin, orang-orang yang Islam dalam rangka menegakkan agama. Oleh Allah dicatat dia itu seolah-olah ngutangi kepada Allah, itu loh pengertiannya. Jadi itu seolah-olah Allah diutangi, gitu. Dikasih utang supaya ya untuk menegakkan agama itu ada dananya itu. Lah dana-dana yang dikeluarkan oleh orang Islam untuk membiayai ya penyebaran agama Islam, entah itu perang fisik kah, entah itu perang dakwah kah, entah itu menyampaikan ajaran Al-Qur'an kah, pokoknya dakwah Islam semua itu perlu biaya. Loh, makanya untuk biayanya ya dari zakat khusus bagian yang fisabilillah, lalu ada infak fisabilillah, ada sedekah. Lah itu semua pengeluaran umat Islam yang untuk membiayai perjuangan agama Islam, itu namanya orang-orang itu mukmin itu memberikan pinjaman kepada Allah yang baik, pinjaman yang baik. Maka Allah apa katanya? Nah, fayudha'ifahu lahu at'afa, maka Allah akan membalas itu. Ya, piutang mereka yang diberikan kepada Allah itu akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Contoh umpamanya ada khusus ayat yang menjelaskan barang siapa ya berinfak fisabilillah itu laksana orang menanam satu bibit satu ya toh, lalu tumbuh satu pohon, lalu bercabang 7, ya tidak, setiap cabang itu ada 100 biji ya, sama saja satu biji menghasilkan 700 biji. Maka mari kalau ada kegiatan-kegiatan umat Islam, entah pendirian masjid, entah pendirian madrasah, atau penyelenggaraan pengajian, ada kursus-kursus agama Islam, ada majelis-majelis taklim, itu semuanya tempat untuk mengeluarkan dana fisabilillah. Kita mengeluarkan itu, dicatat oleh Allah akan dibalas sampai 700 kali. Apa enggak ingin toh? Umpamanya seorang pergi ke masjid Jumatan, naruh uang 1000 di kotak amal masjid, diniate saya ngeluaran infak fisabilillah. Padahal masjid itu fisabilillah kan, ya tempat berkumpulnya orang beribadah, tempat pengajian dan sebagainya. Itu
dikasih dana seperti itu. Lah orang masukkan 1.000 itu di hadapan Allah sudah jadi 700.000. Loh, coba bayangkan. Yang perlu diambil intinya bahwa Allah itu sudah menawarkan, maka barang siapa yang meminjami kepada Allah dalam bentuk zakat, ya, infak, sedekah dan sebagainya itu dicatat oleh Allah dan besok akan dibalas dengan fayudho ifahu lahu at'afan kathirah, akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Yang contoh konkret tadi lipatannya paling tidak 700 kali tadi dengan contoh tadi itu. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah itulah yang menyempitkan rezeki seseorang dan yang melonggarkan rezeki seseorang. Jadi orang Islam itu, entah Islam entah tidak, pokoknya orang itu aja. Itu kan mesti butuh rezeki kan. Tapi ada orang yang rezekinya selalu disulit-sulit. Ya, sudah berusaha giat, jualan tidak laku. Memang dilonggarkan rezekinya. Kalau orang Islam diberi rezeki orang banyak, rezeki banyak oleh Allah, ya ditanjakan untuk membantu sana, membantu sini, ke masjid, ke madrasah, kemana-mana. Itu ditambah lagi yang banyak. Tapi kalau orang yang kafir, tidak Islam, tidak iman, kok bandanya banyak, artinya banyak, sudah dikasih semua juga. Tapi itu dalam bentuk istidrot. Apa istidrot itu? Dilulu, nak cara Jawa itu. Ya dibiarkan saja, sak mau-maunya dia. Sudah silakan. Ya, mau cari harta benda melalui perjudian silakan. Ya mari mencuri silakan. Wah sudah, Allah biarkan saja itu. Tapi ingat, cara mencari rezeki seperti semua itu tidak halal. Risikonya besok di akhirat malah membawa dia itu masuk neraka. Itu masalahnya. Jadi jangan hanya lihat sedikit banyaknya barang, sedikit banyaknya harta, uang. Bukan, dari cara kualitas carinya itu. Yang dicari itu apa, caranya mencari bagaimana, kalau sudah dapat untuk apa. Lah itu Allah yang dinilai dari situ itu. Wa ilahi turja'un, dan kepada Allah lah kamu itu semua besok akan kembali. Nah, semua manusia ini akan kembali. Baik yang iman, yang Islam, yang kafir, yang munafik, wah semua pokoknya kembali kepada Allah. Hanya ingat loh, kembalinya itu ada 2 jalur. Orang iman, orang takwa, orang Islam, wah amal soleh, ya pokoknya ikhlas lillahi ta'ala amalnya, itu kembali pada Allah, tapi diterima oleh Allah, yaitu masuk surga gitu. Tapi kalau orang yang ya kerjanya tidak iman, tidak Islam, tidak ikhlas, wah pokoknya kalau beramal hanya biar diketahui orang, ya tidak menyembah Allah, carinya harta benda sak maunya, sak mau gue, ya entah korupsi, entah maling, entah mencuri, entah merampok, entah apa menghabiskan rekening uang di bank dan sebagainya. Jalur-jalur cari rezeki seperti itu betul oleh Allah di dunia, yaitu seolah-olah dapat harta yang banyak. Tapi ingat, itu yang tidak diridhoi Allah. Besok di akhirat bahkan itu akan menjadi ya mencelakakan mereka di sana. Nah, orang yang seperti itulah kembalinya mesti dalam neraka. Itu harus diingat tuh. Kembali betul kembali, tapi jalur kembalinya itu dipecah jadi 2. Satu, balik ke kebahagiaan, dan kedua, balik ke kesengsaraan. Oleh karena saya selalu berpesan pada para pendengar, para pensawan, mari kita itu harus memikirkan itu loh, masalah kembali. Nah, makanya majelis pengajian saya ini tak kasih nama Al-Inabah. Apa maksudnya para pendengar? Al-Inabah itu artinya bahwa kita selalu harus ingat kembali kepada kekekalan. Nah, kita harus ingat bahwa kita itu nanti selalu akan kembali ke alam kekal. Nah, kekal itu tidak mesti bahagia. Ya tadi itu ada 2 tadi. Kalau yang iman, yang Islam, yang beramal soleh, yang baik-baik amalnya, ibadahnya tekun, itu kembali kekal di akhirat, di surga. Nah, tapi kalau orang kerjanya di dunia tidak iman, tidak Islam, maksiat terus, ya hartanya untuk puya-puya terus, ya kembalinya ya kembali pada Allah. Yaitu kembali ke apa? Kekal tapi dalam keadaan celaka, masuk neraka. Lah saya melalui pengajian Majelis Taklim Al-Inabah ini mengajak para pirsawan selalu mengingat bahwa kita itu akan kembali ke alam yang kekal. Baik kekal sengsara atau kekal bahagia itu loh. Kita milih. Kalau memang milihnya itu kekal di akhirat dengan masuk surga, ya di dunia malah yang baik. Agama masuk Islam, ya toh? Imannya kepada rukun iman yang 6. Kita bertakwa, mengamalkan perintah dan jauhi larangannya. Kita selalu beramal dengan ikhlas ta'ala begitu. Kalau tidak mau itu ya sudah.
otomatis kembali juga kepada Allah, tapi dalam kekekalan yang celaka, masuk neraka. Ini saya kemukakan. Jadi niat saya mengadakan pengajian Al-Quran model begini ini, supaya orang yang mengaku beragama Islam, khususnya apalagi semua manusia atau Quran untuk semua manusia, mari biar tahu isinya Al-Quran, lalu diamalkan, jadi amal soleh kita, menjadi kita kembali kepada Allah, itu sudah dapat bekal. Bekalnya baik-baik, akan dibalas dan baik juga. Itu loh yang saya maksud. Nah. Jadi ini Majelis Taklim Al-Inabah. Alam taro ilal malai min bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyillahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital ala tuqatilu qalu wa malana alla tuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diarina wa abnaina falama kutiba alaikumul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Nah, ini suatu pertanyaan dari Allah pada Muhammad. Alam taro, apa kamu tidak memperhatikan ya Muhammad? Ya, yaitu memperhatikan apa? Pada pembesar-pembesar Israel, pada pembesar-pembesar Israel, pembesar-pembesar Bani Israel, tokoh-tokohnya Bani Israel. Nah, gitu. Mimba di Musa, setelahnya Musa, maksudnya Musa sudah meninggal dunia lah, begitu gampangnya sudah begitu, sudah Musa. Itu qalu linabiyillahum mub'ats lana. Maka mereka itu berkata kepada nabi mereka. Ini maksudnya begini. Setelah Musa meninggal dunia, sudah agak berlangsung lama, itu kan dari Musa ke nabi berikutnya itu kan berlaku sekitar 1000 tahun itu. Nah di tengah-tengah itu, di tengah-tengah nabi Musa dengan yang belakangnya Daud itu kan sudah lalu banyak pengikut Musa itu yang kafir, nyembah berhala kembali, musyrik. Lah Allah ngutus nabi. Nah, kalau ndak keliru itu nabinya Nabi Samuel atau Nabi Sam'un gitu loh. Nah, lah orang Bani Israil itu ngomong pada nabi itu. Apa katanya? Ib'ats lana malikan. Nah, mbok kamu mengangkat seorang raja ya, nabi ya, tuqatil fisabilillah, supaya memimpin kami umat-umat Bani Israel yang masih tetap iman ini untuk memerangi orang kafir itu loh, yang Bani Israel yang kafir itu loh. Kami akan menyerang mereka itu, memerangi itu fisabilillah, demi menegakkan ajaran Allah. Nah dia minta itu supaya diutus seorang raja ya, yang memimpin dia untuk perang memerangi ya orang-orang yang kafir. Berarti dia itu perang fisabilillah juga pada waktu itu. Nah, qala, apa jawabnya Nabi tadi itu? Hal asaitum ing kutiba alaikumul qital. Nah, katanya, wah, jangan-jangan kamu nanti barangkali jangan-jangan kamu nanti kalau memang betul telah ditetapkan, diwajibkan kamu berperang, ala tuqatilu, kamu tidak mau berperang. Nah, sudah diramal ini oleh nabinya itu. Jangan-jangan kamu minta diutus seorang raja yang memimpin perang musuh orang kafir, dan diutus betul kamu tidak mau perang. Nah, gitu. Dia tidak mau tuh diramal seperti itu rupanya. Qalu, mereka menjawab, wa malana ala nuqatila fisabilillah. Mana mungkin kami tidak mau berperang fisabilillah. Oh, jawaban begitu. Dia disangka tidak mau berperang, dia jawabnya, mana mungkin? Mamalana ala nuqatilu fisabilillah, mana bamalana ala nuqatila fisabilillah, mana mungkin kami tidak mau berperang fisabilillah. Waqad ukhrijna min diyarina, padahal kami kan sudah diusir itu dari negeri, kami sudah diusir, sudah pergi dari kampung halaman. Wabna ina, dan kami diusir dari anak-anak cucu saya sudah pisah dengan keluarga, sudah diusir dari negeri saya, adik kami juga sudah meninggal anak cucu, kok katanya tidak mau perang? Tidak mungkin toh, sudah begini kok diperintah perang ya misalkan perang, kan begitu maunya. Logikanya katanya apa?
Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala telah diwajibkan kepada mereka itu yaitu berperang fisabilillah memerangi orang-orang kafir, tawalau, mereka berpaling. Betul-betul ramalan Nabi tadi bahwa dia akhirnya ada tidak mau berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian dari mereka. Ini sebagian kecil aja yang mau perang, membelani agama Islam di bawah pimpinan Nabi Musa tadi untuk menegakkan ajaran Musa, untuk memerangi umat-umat yang sudah berbelok ke kafiran, kemusyrikan. Wallahu alimun bidzalimin. Nah, dan Allah itu maha mengetahui terhadap orang yang zalim. Jadi Allah itu mengetahui apa isi hati, apa isi pikiran, apa isi perkataan orang-orang yang tadi berbelot tidak menegakkan agama Allah, sudah kafir, dan yang diperangi tadi itu. Nah, tahu semua itu. Allah itu wallahu alimun bidzalimin. Allah itu mengetahui itu. Apa saja yang ada di pikiran, ada di benak, ada di ucapan orang-orang yang belok dari ajaran Musa yang asli itu. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah nabi mereka tadi, ya Nabi Sam'un tadi itu, kepada orang-orang Bani Israil yang masih tegar imannya, yang mau mengusir orang kafir tadi. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kamu sekarang itu, oleh kamu sekalian itu, seorang raja, seorang pemimpin, penguasa, yang nama itu Talut. Loh, ingat. Sebenarnya Allah itu sudah itu menuruti permintaanmu, sudah diangkat seorang raja yang akan memimpin kamu berperang melawan orang kafir itu, namanya yaitu Talut. Tapi dasar yang orang Israel itu selalu membantah ya, sudah minta-minta diutus seorang pemimpin yang memimpin mereka, dikasih ya, mereka ya berulah lagi. Qalu, mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina. Mereka mengatakan, mana mungkin, tidak pantas kan Talut memimpin kami sebagai pemimpin raja, tidak pantas itu. Saya minta raja yang kuat, yang kokoh, yang pintar, yang macam-macam, yang baik, kok hanya diberi Talut. Mana mungkin aku mengangkat dia jadi pemimpin kami. Wa nahnu akaku bil mulki minhu. Justru yang pantas itu justru saya ini yang harus jadi pemimpin, jadi rajanya dari kelompok Bani Israil sendiri. Kalau hanya dikasih Talut seperti itu, lebih baik tidak usah itu. Lebih baik kan kami sendiri sudah punya pemimpin dari kami ini yang kamu pilih. Walam yuta sa'atan mimma minal mal. Dia masih mengajak lagi sama Talut. Apalagi Talut itu tidak mempunyai harta yang banyak. Walam yuta sa'atan minal mal. Dia itu tidak punya harta yang banyak. Dia itu kan miskin, orang miskin jadi raja mimpin kami. Padahal kami itu ya banyak orang kaya. Tidak bisa nerima atau caranya begitu. Qala, maka berkatalah Nabi tadi, Innallaha astafahu alaikum. Sebetulnya Allah itu telah memilih dia Talut itu sebagai pemimpinmu. Innallaha astafahu alaikum. Allah sudah menentukan pilihan bahwa Talut itu adalah sebagai pemimpinmu, memimpin perang musuh orang-orang kafir tadi. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia itu punya kelebihan bahwa badannya itu bahan yang sehat. Wah, badannya yang atletis, wah pokoknya yang serba kuat. Awaknya kuat-kuat, badannya kuat-kuat. Fil ilmi, dan juga mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu. Dia itu orang pintar. Dia itu orang pintar dan sehat jasmani. Wah, jadi orang pikirannya sehat, orang pintar, jasmaninya kokoh, jentut. Wah, pokoknya laksana tentara yang tegap-tegap itu. Nah, dia itu tentara yang tegap, panglima yang tegap, pemimpin yang tegap, bagus, kuat badannya dan pintar. Kok nggak mau gimana itu? Wallahu yuti mulkahu mayyasha. Tahuilah bahwa Allah itu akan memberikan kerajaan, kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki. Lah dalam hal ini yang dikehendaki itu ya Talut itu. Allah mendaki Talut untuk memimpin kamu dalam rangka perang memerangi orang-orang kafir tadi. Begitu loh, mohon diperhatikan itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Artinya apa? Rezekinya maha luas. Karena tadi kan masalahnya orang Bani Israil itu kan meremehkan Talut,
dianggap dia itu sebagai orang yang tidak punya kekayaan sama sekali. Nah, kalau masalah kekayaan kan lalu luas karunia-Nya, rezekinya. Bisa saja lalu ngasih Talut itu jadi orang kaya, bisa. Alim, dan Allah itu Allah itu mengetahui segala apa yang ada dalam hati nuranimu itu. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah Nabi Sam'un tadi kepada Bani Israil itu. Wa qala lahum, berkatalah pada mereka nabiyuhum, nabi mereka tadi, yaitu Nabi Sam'un tadi. Inna ayata mulkihi, nah, sesungguhnya tanda bukti atau tanda-tanda datangnya kekuasaan mereka, kerajaan mereka, kerajaan maksudnya datangnya Talut sebagai penguasa atau sebagai raja itu. Ayatiyakumut tabut fihi sakinatum mirabikum wa baqiyah mimma tarakam alu Musa wa alu Harun. Tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Nah, tanda-tandanya ya, yaitu ya, sungguhnya tanda-tanda datangnya kerajaan Talut itu, yaitu apabila telah datang kamu, kembali kepadamu itu tabut. Nah, tabut itu intinya sebuah kotak yang isinya itu berisi tongkatnya Musa, Harun, pokoknya bekas kitab-kitab ajaran dari Harun sama Musa itu, isinya itu. Fihi sakinah, dalam tabut itu berisi sakinah, yaitu ketentraman dari Tuhanmu. Jadi isi tabut itu sesuatu yang menyebabkan kalau diikuti itu orang-orang jadi tentram, sakinah, mendapat ketentraman dari Tuhanmu. Wabagiyatun, dan itu merupakan sisa-sisa peninggalan mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan oleh Harun dan Musa. Alu Musa wa Harun, keluarga Musa dan Harun, yaitu yang berupa ya contohnya tongkatnya Musa, lalu baju besinya Musa, nah, semuanya itu peninggalan dari Harun dan Musa itu. Tahmiluhul malaikat, dan itu dibawa oleh malaikat. Jadi tempat tertentu yang kemarin sudah dilarikan oleh orang kafir, lalu dari tempat orang kafir itu nyatanya oleh malaikat dibawa ke tempatnya Talut, lalu diletakkan di tempat depannya Talut, dan umatnya pada waktu itu tahu betul. Lah mulai itulah mereka itu percaya bahwa Talut itu adalah raja yang diangkat oleh Allah. Inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Lah sesungguhnya dalam peristiwa cerita yang di atas itu merupakan tanda bukti bagi kamu sekalian, tanda bukti kekuasaan Allah untuk kamu sekalian orang iman. Kita ini loh, orang iman sekarang itu diberi cerita tentang seperti itu, tentang keadaan Bani Israel yang membangkang, ada yang sudah belok, tapi ada yang taat, lalu minta diutus seorang pemimpin agar membantu mereka memerangi orang-orang kafir. Lah maunya tidak mau, tapi akhirnya setelah Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu tadi dengan datangnya tabut yang ditaruh di depannya Talut, mereka tahu, lalu dia baru sadar bahwa itu memang kehendak Allah begitu itu. Nah, barulah dia tunduk patuh kepada Talut. Lah inilah bagaimana dijelaskan paling akhir, inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Ya, ini bagi tanda kita sekalian itu umat Islam. Percaya enggak dengan cerita seperti itu? Kalau percaya ya berarti kita itu termasuk orang yang mukmin, orang iman kepada hukum iman yang 6. Ya, iman pada Allah punya kekuasaan macam-macam, iman pada malaikat, termasuk iman pada malaikat yang membawa tabut tadi, membawa ngusung tabut lalu dibawa ke depannya Talut. Ya, harus percaya itu. Nah, betul. Saya kira untuk tahapan sekarang ini cukup sampai sekian saja ya. Kita akhiri pada ayat 248 dan nanti akan kita lanjutkan di waktu lain dengan ayat berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.